Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam, karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufassir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilan nar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilan nar muradun nabi amlah. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka, dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdub itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini, ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, senang dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumakninah billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, itu mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma Allah wa billah walillah. Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa.
Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz yang dikenal khamisul khulafa. Khamisul khulafa. Di luar khulafa Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Timbang urip mbek kowe bolet atau mbek arhamur rahimin gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini, wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Malik. Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nak kowe urip terus malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, kalau saya hidup ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali guyon. Makanya tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu. Itu hadirin mesti gak terima. Wah, api enang itu wong wakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal ning atine kiai wis ra iso maksiat meneh, wis saya. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter ya. Sudah maju berarti. Berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus.